Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit mengulas atau mempresentasikan tentang infertilitas, PMS, atau penyakit menular seksual dan gangguan haid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Novianti dari perwakilan kelompok 3 sebagai moderator, sekaligus pemateri ketiga. Ada Putri Febrianti sebagai pemateri pertama dan Dora sebagai pemateri kedua. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, infertilitas adalah merupakan suatu keadaan di mana seorang wanita tidak mempunyai kemampuan untuk mengandung sampai melahirkan bayi. Hidup setelah setahun melakukan hubungan seks yang teratur dan tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun setelah memutuskan untuk mempunyai anak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas. Yang pertama, umur. Karena semakin tua usia seorang wanita, maka semakin rendah kemungkinannya untuk hamil. Hal ini disebabkan oleh jumlah sel telur yang semakin berkurang. Yang kedua, lingkungan. Karena salah satunya dipengaruhi oleh faktor polusi pada lingkungannya. Paparan berlebihan terhadap elemen lingkungan tertentu seperti panas, racun, dan bahan kimia dapat mengurangi produksi sperma atau fungsi sperma. Yang ketiga, emosi. Karena stres berlebihan dapat menyebabkan gagal ovulasi sehingga hal ini yang menyebabkan seorang wanita sulit hamil. Tak hanya itu, stres juga mempengaruhi kadar hormon testosteron dan sperma pada pria. Pasalnya, jika ingin merencanakan program hamil, maka hormon di dalam tubuh harus seimbang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko infertilitas, diantaranya adalah yang pertama, siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang kedua, masalah fungsi seksual atau disfungsi seksual. Yang ketiga, berusia di atas 35 tahun. Yang keempat, menghidap penyakit menular seksual. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan berat badan. Yang keenam, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Selanjutnya, ada penyebab infertilitas pada pria dan wanita. Pada pria, masalah ejakulasi seperti ejakulasi dini, ejakulasi retro, serta penyumbatan dan kerusakan pada testis. Kelainan genetik yang menyebabkan pria tidak dapat memproduksi sperma atau hanya mampu menghasilkan sperma dalam jumlah sedikit. Gangguan hormonal yang dapat menyebabkan penurunan reproduksi sperma. Masalah kesehatan seperti kanker dan obat-obatan yang berpengaruh pada kesuburan pria. Sedangkan pada wanita, di mana kondisi yang sering terjadi pada wanita dan menyebabkan infertilitas adalah kelainan pada rahim atau leher rahim, sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi karena peradangan, kanker serta obat-obatan yang berpengaruh pada kesuburan wanita, menopause dini sebelum usia 40 tahun, endometriosis atau jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim sehingga mempengaruhi fungsi ovarium. Selanjutnya, pencegahan infertilitas. Yang pertama, melakukan hubungan intim secara teratur di waktu subur untuk meningkatkan kesempatan kehamilan. Yang kedua, menghindari penggunaan obat terlarang. Yang ketiga, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol dan rokok. Yang keempat, hindari suhu yang terlalu tinggi karena dapat mempengaruhi kualitas dan motilitas sperma. Yang kelima, olahraga secara rutin untuk meningkatkan kualitas sperma pada pria dan mempelajari siklus menstruasi pada wanita. Yang keenam, menjaga berat badan ideal.
Yang ketujuh, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengonsumsi obat kesuburan yang dianjurkan dokter. Yang kedelapan, menggunakan teknologi reproduksi bantuan seperti IUI atau intrauterine insemination, IVF atau in vitro fertilization, dan give gametes intrafallopian transfer. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baik, selanjutnya PMS atau STD, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan karena adanya invasi organisme virus, bakteri, parasit, dan kutu. Penyakit kelamin yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik yang berlainan jenis ataupun sesama jenis. PMS atau STD yaitu salah satu infeksi saluran reproduksi ISR yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Ada beberapa penyakit menular seksual yang sering terjadi. Pertama, Candyloma acuminata, ulcus mole, HIV atau AIDS, gonore, herpes genitalia, infeksi, dan terakhir sifilis. Candyloma acuminata merupakan salah satu manifestasi klinis yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV. Ulcus mole. Ulcus mole disebabkan oleh bakteri Haemophilus HIV atau AIDS, kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV, human immunodeficiency virus. Gonore atau kencing nanah adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Herpes genitalia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Penyakit ini sangat menular dan menginfeksi daerah kelamin. Selanjutnya yaitu infeksi jamur candidiasis genital atau vulvovaginal. Candidiasis atau disebut juga infeksi jamur adalah salah satu penyakit kelamin yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir adalah sifilis. Penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Siporoseta treponema pallidum, menginfeksi daerah kelamin seperti bibir, mulut, anus. Cara pencegahan PMS atau STD, penyakit menular seksual. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas, vaksin untuk mencegah HPV dan hepatitis B, gunakan alat kontrasepsi seperti kondom, rutin kebersihan kelamin, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, dilanjut. Di sini ada gangguan haid. Periode menstruasi yang abnormal, hormon-hormon yang mengatur menstruasi tidak bekerja dengan baik. Masalah medis meliputi nyeri selama periode haid, perubahan dalam panjangnya siklus haid, dan haid yang banyak, lama, atau terlalu sering timbul. Penyebab umum, azotemia atau peningkatan kadar urea dan senyawa nitrogen lain di dalam darah dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi stres fisik, stres psikologis, efek samping pengobatan. Di sini juga ada faktor risiko gangguan menstruasi seperti usia,
perimenopause, stres, berat badan, serta adanya gangguan kesehatan tertentu. Pada usia, resiko lebih tinggi mengalami nyeri haid terjadi pada anak perempuan yang mengalami menstruasi pada saat berusia 11 tahun atau lebih muda. Selain itu, siklus menstruasi yang lebih panjang dan periode haid yang lebih lama juga mengintai. Sebelum siklus ovulasi teratur, gangguan amenorrhea juga dapat dialami oleh remaja. Berat badan. Berat badan yang tidak normal, baik kelebihan atau kekurangan, sama-sama meningkatkan resiko amenorrhea atau dismenor. Stres, baik emosional maupun fisik, stres dapat mengalami hormon LH atau luteinizing hormone untuk lepas dari tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan amenorrhea sementara. Perimenopause, periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa menopause. Biasanya kondisi ini akan terjadi pada wanita yang memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Yang terakhir, adanya gangguan kesehatan tertentu. Memiliki riwayat penyakit seperti PCOS, endometriosis, kanker pada bagian reproduksi, serta gangguan tiroid. Di sini ada pencegahan gangguan haid. Ada 4. 1. Terapkan pola hidup sehat dengan pola makan gizi seimbang dan olahraga teratur. 2. Jaga berat badan tetap ideal. 3. Beristirahat yang cukup, serta belajar untuk mengolah stres. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.